Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab fil qotati di dalam adu domba. Bab yang menerangkan tentang adu domba, mengadu-adu. Haddatsana Musaddad wa Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah qala berkata keduanya, Sana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Hamam an Hudzaifah qala berkata siapa Hudzaifah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu tidak akan masuk al jannata pada surga siapa qottatun orang yang adu domba, tukang adu domba. Nabi bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Adu domba di sini bukan domba binatang, kambing, bukan, tapi mengadu domba sesama manusia. Ngomong kepada si A, begini, si B ngomongin kamu begini. Kemudian datang kepada si B, kamu sama si A diomongin begini. Akhirnya si A dan si B bertengkar, berkelahi. Nah, itu namanya mengadu domba. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Babun bab fil ghibati di dalam menggunjing, ghibah, ngerasani. Nah, ini biasanya perempuan ini yang suka ngerasani. Yang duduk-duduk atau nyari kutu sambil ngomongin tetangganya. Nah, tapi kadang laki-laki juga ya, suka ngerasani. Haddatsana Ibnul Musaffa Sana Baqiyah wa Abul Mughirah qala berkata keduanya, Sana Sofwan qala hadatsani Rasyid Ibnu Sa'ad wa Abdurrahman Ibnu Jubair an Anas bin Malik qala berkata Anas, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urija ketika dinaikkan siapa bi aku Muhammad, Nabi Muhammad dinaikkan ke langit waktu peristiwa Isra Mi'raj. Marartu maka melewati aku biqaumin dengan kaum, bertemu kaum, lahum bagi mereka kaum azfarun beberapa kuku, min nuhasin dari tembaga, yahmishuna sama mencakari mereka, wujuhahum pada wajah mereka, wasudurahum dan dada mereka. Fakultu maka bertanya aku Nabi Muhammad, man siapakah haulai mereka itu, ya Jibril wahai malaikat Jibril, mereka itu siapa? Qala menjawab siapa malaikat Jibril, haulai mereka itu, adapun mereka itu, iku alladzina orang-orang, yakuluna yang sama memakan mereka, luhuman nasi pada dagingnya manusia. Mereka itu adalah orang yang suka makan dagingnya manusia. Artinya maksudnya suka menggunjing, suka ghibah. Wa yaqauna dan menyebarkan mereka fi a'radihim di dalam rahasia mereka, pada rahasia mereka, rahasia orang lain, aibnya orang lain.
Nabi bersabda, ketika saya dinaikkan ke langit, ya, pada waktu peristiwa Isra Mi'raj, saya melewati suatu kaum yang berkuku tembaga. Kukunya itu tembaga, tajam-tajam gitu ya. Mereka mencakari wajah dan dada mereka. Kemudian aku bertanya, siapakah mereka, wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging manusia. Artinya suka menggunjing, suka menggibah, dan membuka rahasia manusia, dan menyebarkan rahasia manusia, menyebarkan aib orang lain, ya. Jadi orang yang menggunjing itu ya sama halnya orang yang makan daging saudaranya yang telah mati. Ini juga termuat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan menyebarkan aib orang lain. Ini biasanya manusia itu memang senang, ya, bangga kalau mengetahui kejelekan atau aib rahasia orang lain. Wah, sehingga cerita kemana-mana, di sosmed, posting, ya, itu. Padahal di balik itu dosanya sangatlah besar. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad Anil Ala bin Abdurrahman an Abi Hurairah. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, kila dikatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Nabi, ma apakah al-ghibatu, adapun ghibah, menggunjing atau ngerasani. Qala, menjawab siapa Nabi, yaitu zikruka, menceritakannya kamu, akhoka, pada saudaramu, bima, dengan apa-apa, yakrohu, yang benci siapa saudara. Abu Hurairah berkata, Nabi ditanya, saya ulangi, Abu Hurairah berkata, ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah menggunjing itu? Apakah yang dimaksud ghibah itu? Kemudian Nabi menjawab, yaitu kamu menceritakan saudaramu tentang sesuatu yang saudaramu itu membencinya. Qala, berkata siapa orang yang bertanya. Qala, berkata siapa orang yang berkata, Ara'aita, adakah mengetahui engkau, Nabi, ingkana, jika ada, iku fihi, di dalam saudara, opo ma apa-apa, akulu,
yang berkata aku. Orang tersebut berkata, lalu bagaimana pendapat engkau jika sesuatu yang saya sebutkan, sesuatu yang saya katakan itu ternyata benar apa adanya, sesuai kenyataannya? Qala menjawab siapa Nabi, ingkana jika ada, iku fihi di dalam saudara, apa-apa takulu yang mengatakan kamu, faqadu tahu maka sungguh menggunjing kamu hu pada saudara. Wa illam yakun, dan jika tidak ada, iku fihi di dalam saudara, apa-apa takulu yang mengatakan kamu, faqad bahat tahu maka sungguh berbuat dusta kamu hu pada saudara, berarti kamu memfitnahnya. Maka Nabi menjawab, jika memang yang kamu ceritakan, yang kamu sebutkan itu sesuai dengan keadaan saudaramu, maka itulah yang dinamakan menggunjing. Namanya menggunjing, namanya ghibah, namanya ngerasani, ya seperti itu. Menceritakan sesuai yang ada pada diri saudaramu, yang sesuai dengan kenyataannya, kejelekan-kejelekannya, aibnya, atau sesuatu yang dibenci saudaramu itu kamu ceritakan semua. Itu namanya menggunjing, ghibah. Dan jika yang kamu ceritakan itu tidak sesuai dengan yang ada pada dirinya saudaramu, maka sungguh kamu telah berbuat dusta yang besar terhadap saudaramu. Berarti namanya fitnah. Tuh, lebih besar lagi dosanya. Bahkan dalam hadis yang lain itu menyebutkan ghibah itu lebih berat daripada zina. Kenapa demikian? Karena ketika orang itu berzina kemudian bertobat sesuai dengan ketentuan yang ada, maka selesai sudah, Allah mengampuni. Sedangkan bagi pelaku ghibah itu tidak akan diampuni oleh Allah sampai orang yang dighibahinya itu mau memaafkan. Nah itu. Ya kalau mau, kalau tidak mau, enggak saya maafkan, akan saya tagih di akhirat nanti. Wah, bahaya itu. Maka ya jauhilah perbuatan ghibah, jangan suka ghibah, jangan suka ya ngerasani. Babun bab fil hasadi di dalam dengki, bab yang menerangkan tentang dengki.
dengki itu ingin mengambil, menghilangkan ya, kenikmatan yang diberikan pada orang lain. Ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia hatinya dengki, iri, dengki, ingin menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang tersebut, ingin mengambilnya, ya, menguasainya. Ada temannya punya HP baru gitu ya, wah dia dalam hatinya ingin menguasai, ingin mencuri. Itu namanya dengki. Hadatsana Utsman ibnu Shalih al-Baghdadi sana Abu Amir, yakni menghendaki siapa Utsman Abdul Malik pada Abdul Malik bin Amr. Sana Sulaiman ibnu Bilal an Ibrahim ibni Abi Usaid an Jaddi an Abi Hurairah anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda siapa Nabi, iyakum takutlah kalian wal hasada pada dengki, fa innal hasada maka sesungguhnya dengki iku yakulu memakan apa dengki al hasanati pada beberapa kebaikan, kama takulu sebagaimana makan opo annaru api al hatoba pada kayu kering atau pada kayu bakar. Aukola atau bersabda siapa Nabi, lafadznya al ushba pada rumput kering. Nabi bersabda, kalian takutlah terhadap dengki, karena dengki itu bisa memakan pada kebaikan sebagaimana api memakan pada kayu bakar atau pada rumput yang kering, ya, cepat habisnya. Nah, ketika dia mengerjakan amalan-amalan baik, namun ketika dia mengerjakan perbuatan dengki, maka hilanglah amalan-amalan baik tersebut. Maka jauhilah perbuatan dengki, iri hati, selalu bersyukur terhadap pemberian dari Allah. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda siapa Nabi, iyakum takutlah kalian wadzonna pada persangkaan, fa inna dzonna maka sesungguhnya persangkaan iku akdzabul hadis lebih dustanya cerita, wala tahassasu dan janganlah meneliti jelek kalian, meneliti dengan mata, wala tajassasu dan janganlah meneliti jelek kalian, meneliti dengan telinga, wala tanajashu dan janganlah menipu kalian, menjatuhkan, menipu kalian, wala tahasadu dan janganlah dengki kalian, wala tabagodu dan janganlah
saling marah kalian. Wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi kalian. Wa kunu, dan jadilah kalian ibadallah, wahai beberapa hambanya Allah, ikhwanan, menyaudara, bersaudara. Ya, ibadallah, hamba-hamba Allah, ikhwanan, bersaudara. Nabi bersabda, kalian takutlah dengan prasangka, dengan persangkaan. Karena prasangka itu adalah lebih dustanya cerita. Dan janganlah kalian meneliti kejelekan orang lain dengan mata, dan meneliti kejelekan orang lain dengan telinga, dan janganlah saling menipu, saling menjatuhkan, dan jangan saling dengki, dan janganlah saling marah, serta janganlah saling berpaling, saling membelakangi. Dan jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hilangkan ya sifat-sifat jelek seperti itu, persangkaan jelek, ya, saling meneliti-neliti kejelekan orang lain, menipu, dengki, marah-marah. Hilangkanlah itu. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi jangan senang suudzon, ya, selalu suudzon. Melihat tetangganya beli motor baru, wah dia lihat, wah itu paling itu dari hasil ternak tuyul itu. Namanya suudzon, itu berprasangka yang jelek. Hadatsana Hisham bin Ammar, sana Yahya bin Hamzah, sana Zaid bin Waqid, sana Mughith ibnu Sumayyin, an Abdullah bin Amr, qala, berkata siapa Abdullah bin Amr, kila dikatakan li Rasulillah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi, manakah manusia, afdolu, yang lebih utama. Qala, menjawab siapa Nabi, yaitu kullu mahmumil qalbi, setiap orang yang bersih hatinya, saduqil lisan, lagi jujur ucapannya. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, ada yang bertanya kepada Nabi, manakah manusia yang lebih utama? Kemudian Nabi menjawab, yaitu setiap orang yang bersih hatinya, lagi jujur ucapannya. Itulah orang yang paling utama. Qalu, bertanya mereka sahabat, sadukul lisan, adapun jujur ucapannya, jujur lisan, jujur ucapannya, iku na'rifuhu, mengetahui kami paham, kami ngerti. Fama, maka apakah, mahmumul qalbi,
bersih hatinya. Bersih hatinya. Mereka bertanya, mereka bertanya, sahabat. Adapun jujur ucapannya, benar ucapannya, jujur ucapannya, atau suatu bilisan, itu kami mengerti maksudnya. Kami semua mengerti maksudnya. Lalu, apakah yang dimaksud mahmumul qalbi, yang dimaksud bersih hatinya? Qala menjawab siapa Nabi, huwa, adapun bersih hatinya, yaitu at-taqiyu, hati yang takwa, hati yang takwa. An-naqiyu, hati yang bersih lahir batin, yaitu la isma, tidak ada dosa, fihi, di dalam hati. Hatinya bersih, yaitu tidak ada dosa di dalam hatinya, tidak ada niat untuk berbuat dosa. Wala bagya, dan tidak ada durhaka, tidak ada durhaka, berbuat aniaya, menghina temannya. Wala ghilla, dan tidak ada dendam, unek-unek jelek, dendam. Wala hasada, dan tidak ada dengki. Nabi menjawab, yaitu hati yang takwa, lagi hati yang bersih lahir batin, tidak ada niat untuk berbuat dosa, untuk berbuat durhaka atau aniaya, dan tidak ada dendam maupun dengki. Itulah yang dimaksud hati yang bersih, bersih dari dosa, dari menghina orang lain, dari dendam, dari dengki. Ya, semoga kita semua bisa menjauhi sifat-sifat yang jelek seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Amin.